Saya sedang berada di depan makam Mbah Soleh, ya, di Ampel, Surabaya. Bisa hidup 9 kali dan meninggal 9 kali. Dan ini menjadi bukti, menjadi saksi hidup. Masya Allah, subhanallah. Ini para GSP, katanya Pak Hamim, sebagai abdi dalam dari Ampel, ini kalau dilihat secara mata batin, bisa tembus ke Mekah. Benar Pak? Ya. Karena ini kondisinya kayak gini nih, kalau diketok, nah, ini kan suaranya seperti ini bekas lubang ya. Nih aslinya ini nih, karena ditutup ya Pak Hamim. Nih, nah kalau ini yang asli temboknya nih, tuh beda suaranya. Kalau hari Jumat sama hari Raya, dia itu mau ke Mekah. Sholat Jumat di Mekah itu rajin. Lubang tembus ke Mekah. Saya punya istri saya, alhamdulillah, satu-satunya ya. 13 bersaudara, satu meninggal, ya. Dan yang bungsu, anak nomor 13, anak sial bukan ini. Yang terakhir nomor 13. Alhamdulillah belajar di Madinah, alhamdulillah hafal Quran, ya. Ya, dibilang anak sial, ya. Oleh karenanya banyak hal yang aneh-aneh yang tiba-tiba muncul di masyarakat. Saya baru kemarin pergi ke suatu kota di tanah air kita. Tiba-tiba saya diceritakan tentang suatu fenomena yang sangat aneh. Tentang suatu tempat, di situ ada namanya batu Quran. Barang siapa yang putar 7 kali, maka dia minta apa saja dikabulkan. Ya akhi, subhanallah, ya. Ini kesyirikan. Yang mengatakan ini syirik adalah ulama Syafi'iyah seperti Al-Mikrizi. Termasuk kesyirikan dalam perbuatan, kata beliau, adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut. Dari mana keyakinan ini? Cerita konon dan konon. Tanya-tanya gimana ceritanya kisah batu Quran ini? Ceritanya adalah salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di haji, dia mungkin pergi naik kapal, kemudian zaman dahulu, waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang, dia masuk di sumur Zam-Zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Tatkala dia sampai di tanah air Zam-Zam bocor dari Mekah itu, bocor keluar. Maka dia khawatir jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air Zam-Zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Quran, ini kisahnya ya. Dia mengambil Al-Quran, kemudian dia tutup Al-Quran tersebut, dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi. Setelah Al-Quran diletakkan, tahu-tahu Al-Quran tersebut menjadi batu. Namanya batu apa? Quran. Subhanallah, itu ceritanya. Ya. Kasihan ngebor jauh sekali. Sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umrah, antum bisa turun di tempat parkir nomor 5. Ya. Di situ antum lihat banyak trek-trek seperti trek-trek minyak Pertamina itu ya. Itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat, atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ke tanah air. Ya. Luar biasa. Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya. Ya. Menerima. Ya akhi, subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Ya. Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut, sekarang kita bilang cerita itu pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Bagaimana kemudian orang ini menjadikan Al-Quran sebagai tutup air? Enggak kurang ajar seperti ini. Ya, Al-Quran jadikan apa? Kan ada batu yang kenapa Al-Quran jadi tutup apa? Tutup air. Kemudian Al-Quran tersebut berubah jadi batu, menjadi benda yang lebih hina. Al-Quran mulia atau tidak? Kenapa dirubah jadi batu? Dikutukkah oleh Allah jadi batu? Al-Quran berubah jadi batu. Kemudian sebagian orang tawaf tersebut di situ pakai celana kolor saja, apa enggak kurang ajar? Tawaf di Al-Quran pakai celana kolor. Jadi kalau sudah sesat ditumpuk dengan kesesatan-kesesatan yang lain. Diyakini oleh masyarakat, datang ramai-ramai berbondong-bondong antri. Dari mana akidah seperti ini? Dan tidak ada orang berani mengingkari. Saya pun belum berani kalau ke sana mengingkari.
Subhanallah, kasihan masyarakat. Harusnya ulama-ulama di sana berbicara, harusnya. Ya, harusnya ini kewajiban bagi mereka. Ya. Kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan. Ya. Jadi kalau kita mau telusuri keyakinan yang tersebar di masyarakat sangat banyak dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya pernah pergi juga di suatu kota di tempat yang lain di Jawa juga. Ada 3 gentong besar di suatu masjid besar terkenal, orang datang ramai-ramai sana. 3 gentong besar ini sekitar belasan tahun yang lalu saya ke sana. Ada 3 gentong besar, anak-anak datang kemudian diusap-usap dari air tersebut. Ya. Air mungkin gentongnya sudah berlumut dan macam-macamnya. Saya tanya kenapa begitu? Katanya ada sambung ke sumur Zam-Zam. Subhanallah. Ini proyek luar biasa, triliunan ini. Antum bayangkan bikin lobang dari Jawa ke Mekah itu apa enggak triliunan itu? Bisa habis apa namanya? Anggaran negara. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak berbicara tentang akidah adalah Allah dan Rasulnya, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu. La natajawazul Qur'ana wal hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami berhenti pada Al-Quran dan hadis dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, "Naduru ma'as sunnah haitsu darat." Kami bergulir bersama sunnah di mana sunnah tersebut bergulir. Ya. Kalau sunnah menunjukkan demikian, maka kita yakini tidak perlu kita ingkari dengan akal kita atau dengan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada para sahabat